Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio buka suara terkait kondisi likuiditas dolar Amerika Serikat yang cukup terbatas akhir-akhir ini. Peri menekankan Bank Indonesia akan terus melakukan pendalaman pasar keuangan di dalam negeri, tak terkecuali falas. Hal itu dilakukan agar likuiditas valuta asing tetap tersedia. Ketidakpastian ekonomi global memberikan tekanan dari sisi arus modal asing yang meningkat, terutama dalam bentuk investasi portofolio, seiring dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Bank Indonesia memperkirakan net outflow sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 3 2022 atau setara 32,5 triliun rupiah. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti mengakui likuiditas falas di Indonesia terbatas. Saat ini kredit falas tumbuh sangat pesat hingga 18%, sementara dana pihak ketiga pertumbuhannya hanya mencapai 8,4%. Melihat dari sumber pendanaan dari DPK, likuiditas falas memang terkesan terbatas. Namun menurut Desri, sumber pendanaan di bank-bank terkait falas bervariasi. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Jumat 21 Oktober 2022 sukses kembali menembus level psikologis 7.000. IHSG ditutup menguat 0,5% ke level 7.017. IHSG pun mampu menguat 5 hari berturut-turut. Kenaikan IHSG disokong 7 sektor dari total 11 sektor di Bursa Efek Indonesia. Total volume perdagangan saham di BEI pada hari Jumat mencapai 20,9 miliar unit saham dengan total nilai transaksi 13,3 triliun rupiah. Tercatat 298 saham naik, 237 saham turun, dan 168 saham yang stagnan. Dalam sepekan, bursa saham di tanah air mampu menguat 2,9%. Pabrik tekstil dan produk tekstil di tanah air sedang menjerit terkait efek domino pelemahan daya beli pasar tujuan ekspor. Pembelian ekspor TPT selama 2 bulan terakhir dilaporkan anjlok sekitar 30% dibandingkan September sampai Oktober tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemi Kartiwa Sastra Atmaja menyatakan kondisi itu kemudian memaksa pabrik memangkas jam kerja. Rata-rata jam kerja buruh pabrik TPT adalah 40 jam per minggu. Namun kini turun ke bawah 40 jam. Bahkan jadi hanya sekitar 30 jam per minggu. Jemi menyatakan imbasnya setidaknya ada 45.000 orang buruh industri TPT yang sudah dirumahkan. Buruh pabrik yang dirumahkan tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun di sisi lain Jemi mengatakan tidak bisa memastikan apakah sudah terjadi PHK atau belum di anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Meski sebagai negara agraris, namun Indonesia masih bergantung terhadap kedelai impor. Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik. Hingga Desember 2021, Indonesia mengimpor 2,4 juta ton kedelai dari Amerika Serikat sampai Brazil. Untuk menekan impor kedelai yang hampir 100% bergantung terhadap impor, pemerintah menyiapkan lahan produksi kedelai seluas 300.000 hektar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menggenjot produksi kedelai mencapai 400 miliar rupiah. Erlangga menyebut nantinya akan dipilih benih genetically modified organism agar produksi kedelai bisa naik dari saat ini 2 ton per hektar menjadi 4 ton per hektarnya. Nantinya akan ada penugasan kepada BUMN untuk membeli harga kedelai lokal sebesar Rp10.000 per kilogram. Pemerintah Amerika Serikat berencana untuk bersama-sama memproduksi senjata dengan Taiwan. Hal ini merupakan sebuah prakarsa yang dimaksudkan untuk mempercepat pengiriman senjata guna meningkatkan pencegahan Taipei terhadap China. Rencana itu diduga akan semakin membuat China marah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyetujui lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat dalam penjualan senjata ke Taiwan sejak 2017. Langkah itu diambil karena China telah meningkatkan tekanan militer di Taiwan. Namun Taiwan dan Kongres AS telah memperingatkan penundaan pengiriman karena kesulitan rantai pasokan dan simpanan yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan untuk beberapa sistem karena perang di Ukraina. Presiden Dewan Bisnis Amerika Serikat Taiwan, Hammond Chambers, mengatakan belum ditentukan senjata mana yang akan dianggap sebagai bagian dari upaya tersebut. Meskipun kemungkinan akan fokus pada penyediaan lebih banyak amunisi dan teknologi rudal yang sudah lama ada kepada Taiwan. Meskipun kemungkinan akan fokus pada penyediaan lebih banyak amunisi dan teknologi rudal yang sudah lama ada kepada Taiwan. Sebelumnya, surat kabar Nikkei juga memberitakan kemungkinan kerjasama itu akan mencakup Amerika Serikat yang menyediakan teknologi untuk memproduksi senjata di Taiwan atau memproduksi senjata di Amerika Serikat dengan menggunakan suku cadang Taiwan.